Israel dan Lebanon telah sepakat melakukan gencatan senjata selama 10 hari. Meski demikian, Israel dilaporkan tetap mempertahankan pasukannya di zona militer. Akankah militan Hizbullah patuh ke pemerintah Lebanon? Untuk bahasnya kita sudah bersama dengan pengamat militer dari CIDE, Anton Ali Abbas. Selamat malam Mas Anton. Malam, Mas. Jadi bagaimana dengan gencatan Israel dan Lebanon? Apakah ini ke arah yang lebih permanen atau kemungkinan ada kontra dari Hizbullah? Saya pikir ini adalah awal yang baik ya terkait untuk perang di kawasan justru. Kenapa? Karena belum lama ini justru Menlu Iran Pak Araghchi itu langsung bilang menyambut baik gencatan senjata ini dan menyatakan bahwa Selat Hormuz terbuka untuk pelayaran. Jadi bagi saya ini adalah salah satu sinyal baik ketika kita bicara tentang perdamaian antara gencatan senjata antara Lebanon dengan Israel ini ternyata punya dampak terhadap perang yang lebih luas. Jadi saya menduga ada sinyal positif terkait bagaimana kemudian meredakan ketegangan di kawasan. Tapi bagaimana posisi Hizbullah? Ini kan yang gencatan Israel dan Lebanon. Akankah Hizbullah terpojok? Saya pikir ini bukan terpojok, justru saya melihatnya bagaimana kemudian Presiden Amerika dalam hal ini Donald Trump itu bisa menekan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk sepakat gencatan senjata selama 10 hari karena memang proses negosiasi antara Amerika Serikat dan Israel juga sedang berlangsung. Harapannya, saya melihatnya ini akan menjadi rangkaian dari proses negosiasi yang rencananya akan digelar pada hari Minggu nanti. Jadi ini merupakan bagian, ya. Jadi ada puzzle yang tidak bisa dilepaskan antara perdamaian yang terjadi di Lebanon dengan Israel dan juga antara Amerika Serikat dan Iran pada akhir pekan ini, Mas. Jadi ini adalah sebenarnya sebuah rangkaian. Ya. Saya melihatnya sebagai sebuah rangkaian karena negosiasi. Saya mendapatkan informasi misalnya ada negosiasi yang sedang berlangsung. Ini merupakan jadi paket yang dipisahkan gitu antara rencana kesepakatan yang ingin dibangun antara Amerika Serikat dengan Iran dalam konteks deeskalasi kawasan. Apakah ini cukup solid kesepakatan Israel dan juga Lebanon mengingat tampaknya masih ada persepsi soal kedalaman 10 km karena Israel tak mau menarik pasukannya nih? Ya, karena dari pihak Hezbollah sendiri kan juga menolak pelucutan senjata. Jadi itu memang sebenarnya ada tarik-menarik di sana. Tapi bagi Trump dalam konteks negosiasi dengan Iran, jadi ini seakan-akan menjadi proksi gitu. Jadi ini sepakat sini, yang dengan satu sisi akan juga membangun kesepakatan dalam konteks apa? Ini bagaimana kemudian pemerintah Trump dalam hal ini ingin membangun kepercayaan dengan pemerintah Iran, gitu. Jadi ini adalah paket yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kita nggak bisa bicara parsial antara ini hanya sekedar Lebanon dan Israel, sementara kita melepaskan kemudian perundingan antara Amerika Serikat dengan Iran, gitu. Jadi ini sebenarnya adalah paket, ada rangkaian ya. Saya melihatnya ada sebuah rangkaian. Itulah kenapa kemudian Menlu Iran Araghchi kemudian merespon gitu. Jadi ada respon yang jadi bagi saya memang cukup unik karena kenapa? Karena sebenarnya perundingan di Washington kan tidak ada cerita tentang Hizbullah. Tapi ternyata saya pikir ini ada pesan-pesan penting gitu. Jadi ada sinyal-sinyal yang kemudian disampaikan kepada pemerintah Iran bahwa negosiasi hari ini ada upaya gencatan senjata hari ini itu tidak lepas gitu. Jadi tidak bisa dilepaskan gitu. Jadi inilah kemudian menunjukkan bagaimana posisi Iran dalam perundingan ini. Gitu. Jadi Iran pesan selama ini dari pihak Amerika Serikat resisten untuk menggabungkan antara deeskalasi dari perang regional itu tidak mau disatukan dalam konteks perdamaian Iran Amerika Serikat. Tapi ternyata. Halo Mas Anton. Mas Anton. Tampaknya sambungan komunikasi terganggu. Mas Anton, halo? Mas Anton? Halo Mas Anton. Baik, tadi disambut baik disampaikan oleh pengamat militer Anton Ali Abbas soal adanya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan juga Lebanon. Ini diharapkan tentu bisa membawa pengaruh positif pada nanti rencana negosiasi jilid 2 yang akan dilakukan oleh Iran dan juga Amerika Serikat. Kami ucapkan terima kasih Mas Anton Ali Abbas sudah bergabung di Kompas Malam tadi sebelum ada gangguan ya.